Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini khusus terutama warga yang berpenduduk atau tinggal di Kabupaten Bogor tentang bagaimana alur atau cara mengurus BPJS PBI yang dibayar oleh pemerintah ya itu. Jadi pastikan bahwa semuanya KK KTP adalah sudah Kabupaten Bogor. Pertama, kalau belum dipindahkan dulu. Kedua, terutama ini adalah orang warga yang sakit berobat jalan, sering rutin berobat jalan atau sedang dirawat inap. Kalau keluarganya sedang sehat-sehat saja, gak usah diurus dulu lah, nanti ribet, repot, lama, nah kayak gitu. Tapi diutamakan memang yang sedang sakit, baik berobat jalan atau rawat inap ya gitu. Ini khusus warga nggak mampu dulu ya. Nah, pertama adalah lakukan pengecekan dipastikan KK KTP-nya itu adalah bukan wira swasta atau pegawai swasta. Ini menurut Perpup yang ada itu kan harus tidak itu harus diganti. Kalau memang masih pegawai swasta atau wira swasta diganti dulu, harus diganti buruh harian lepas atau buruh serabutan atau ibu rumah tangga kalau perempuan ya, atau tidak bekerja kalau sudah sepuh, sudah tua begitu, nggak usah diganti yang lain tapi tidak bekerja gitu. Nah terus kalau yang enggak bagaimana? Nah ini banyak pertanyaan. Kenapa saya bercerita seperti ini, alurnya atau cara biar tidak dibohongin oleh para oknum macam-macam nih, oknum kader, oknum macam-macam lah seperti itu. Nah ini BPJS ini yang menunggak justru jangan dibayar ya, karena kalau dibayar artinya aktif itu di dalam peraturan bupati kita itu justru tidak bisa dialihkan, pengalihan biarkan saja. Pakai sampai tanggal 10, biasanya maksimal pembayaran sampai tanggal 10, nah tanggal 11 12 pasti tidak aktif karena belum bayar. Nah itulah lakukan tanggal 11 atau 12 gitu. Nah terus setelah itu kalau masih KK atau KTP-nya masih wira swasta atau pegawai swasta dan padahal sudah nggak bekerja, lakukan pengalihan, perubahan di KK dan KTP tadi ke desa dulu ya, dirubah bahwa sudah tidak bekerja atau buruh harian lepas. KK cukup di desa atau kelurahannya. Ingat teman-teman di desa dan kelurahan, para warga yang datang tadi cukup suruh duduk manis saja. Kalian yang bekerja pakai sistemnya, yang bekerja sampai ke kecamatan UPT balik lagi ke desa sudah selesai atau kelurahan ya, jangan dipersulit. Ingat bahwa ini udah aturan. Kalau tidak bisa kalian harus banyak belajar dulu ya kayak gitu, yang teman-teman yang belum paham di desa tentang aplikasi atau sistem tadi. Ada sistem namanya CPT atau Capati ya, mestinya mengurus KK itu cukup di desa selesai gitu. Nah setelah itu selesai nanti ada fotokopi KK, KTP, dan sebelum ke desa tadi lakukan ke ke RT RW, minta pengantar bahwa ngurus SKTM, surat keterangan tidak mampu, untuk mengurus BPJS PBI ya gitu yang dibayar oleh pemerintah. Nah setelah itu biarkan petugas desa itu ada tim fasilitator atau tim kesra yang akan bekerja. Biarkan dia akan mengecek rumahnya, memfoto, difotoin nanti pakai foto yang aplikasi yang nongol titik koordinatnya, atau geotagging ya gitu. Karena banyak warga yang tidak mampu, nggak punya HP. Ingat itu ya, dan itu petugas di desa atau kelurahan harus paham ini gitu ya, harus ada kamera HP-nya yang ada yang di Google map kamera ya itu. Kalau tidak, desa harus memfasilitasi itu kalau tidak punya. Nah setelah itu kalau dia sedang dirawat inap, itu yang upload adalah rumah sakit. Tapi pertama semua berkas tadi diinput oleh desa atau kelurahan ya, baik itu rawat inap atau rawat jalan, itu diinput. Ingat kalau BPJS PPI itu fase satunya adalah puskesmas, bukan klinik ya, jadi hanya puskesmas terdekat itu sesuai dengan alamatnya. Nah di situ nanti diinput oleh desa atau kelurahan sampai selesai, terus dilakukan kalau rawat jalan terus dilanjut ke
puskesmas. Dari puskesmas langsung diupload jadi deh aktif ya gitu. Tapi kalau misalnya dirawat inap di rumah sakit, sama prosesnya sama, hanya beda yang upload adalah pihak rumah sakit. Selesai. Jadi harusnya tidak ada kendala. Ingat bahwa kalau ini sebetulnya simpel, mudah. Petugas desa atau kelurahan harus proaktif bantu warga susah. Tapi kalau warga itu baik-baik saja, sehat-sehat saja, masih muda, gak usah ngurus dulu BPJS PBI kalau nggak mampu. Kenapa? Toh nanti tahun 2026 insya Allah cukup dengan menunjukkan KTP Kabupaten Bogor, itu langsung kalau begitu sakit berobat itu langsung aktif. Jadi sangat mudah. Mas Bupati, Mas Rudi Susmanto Bupati, terima kasih, program-programnya luar biasa, semakin istimewa. Terima kasih mewakili semuanya.